Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, dengan bantuan permaisuri, akhirnya Xiaoyan berhasil menggabungkan dua bintang terakhir dan menerobos ke Dewa Petarung alam leluhur. Pada saat ini, aura Xiaoyan layaknya seorang raja. Aura ini hampir seketika dapat dirasakan oleh yang abadi di sekitar mereka, dan mata mereka memandang ke arah aura dengan takjub, dan akhirnya mata mereka tertuju pada Xiaoyan. Dan di antara banyak orang yang terkejut, ada Juci yang berdiri di atas binatang terbang itu. Tatapannya selalu tertuju pada Xiaoyan. Tentu saja dia tidak pernah berpikir untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Meskipun dia tidak tahu hubungan mereka satu sama lain, meskipun mereka saling berhadapan dengan pedang, mereka sebenarnya tidak memiliki kebencian yang mendalam satu sama lain. Merasakan aura yang berasal dari tubuh Xiaoyan, bahkan aura ini tidak pernah dimiliki oleh dia yang telah menembus keabadian. Jika seperti yang dia bayangkan, Xiaoyan memiliki kemampuan yang sama untuk memadukan avatar seperti dirinya. Jadi aura yang dipancarkan Xiaoyan sekarang adalah aura dirinya yang sebenarnya. Masih belum ada aura keabadian. Dia masih Dewa Petarung. Tapi jika dia masih Dewa Petarung dengan aura yang begitu kuat, mungkinkah dia telah menembus alam legendaris Dewa Petarung? Karena pada akhirnya dia tidak yakin apakah alam leluhur memang ada. Lagi pula tidak ada permaisuri di sisinya. Bahkan dia sendiri tidak yakin dengan alam yang dia yakini. Bagaimana Juci bisa menyentuh ambangnya? Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri sekarang, dia tidak akan mempercayainya. Tetapi Dewa Petarung alam leluhur dapat memiliki aura yang begitu kuat. Dikabarkan bahwa permaisuri adalah Dewa Petarung alam leluhur. Itu benar-benar ada. Pada akhirnya, seharusnya dikatakan bahwa kekuatannya benar-benar di atas Xiaoyan. Tetapi semuanya tampak terjadi pada semua orang. Semuanya berputar di sekitar Xiaoyan. Semuanya tidak ada hubungannya dengannya. Perasaan ini membuat Juci merasa untuk pertama kalinya bahwa dia tidak lagi tampak seperti orang yang ditakdirkan, dan dia yang membanggakan dirinya sendiri tampak suram di depan Xiaoyan yang hanya Dewa Petarung. Pada saat ini, sebuah garis merah muncul di antara bintang-bintang. Itu adalah garis merah yang pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya, tapi itu kabur dan tidak mungkin untuk dipahami pada saat itu. Sekarang garis merah ini muncul dengan kokoh di depannya. Xiaoyan melihat benang merah itu dan perlahan-lahan merentangkan telapak tangannya dengan sadar, lalu mencengkram benang merah itu erat-erat. Pada saat ini, kenangan mendalam yang tak terhitung jumlahnya melintas dengan gila di benak Xiaoyan. Pemandangan muncul kembali, seolah-olah itu nyata. Sudut mata Xiaoyan sudah lembab. Ingatan ini adalah perlindungan yang dia inginkan sepanjang hidupnya. Wajah-wajah yang familiar seperti ayah dari benua Doki, dan ketika semua wajah yang sudah berbeda dari orang-orang ini, ketika mereka muncul kembali dari ingatan terdalam Xiaoyan, bagaimana mungkin Xiaoyan tidak tergerak hatinya? Xiaoyan berusia hampir 10.000 tahun sekarang, tetapi ingatan 10.000 tahun ini membanjiri seperti air pasang saat ini. Semuanya telah berlalu, dan dia bahkan tidak tahu kapan dia memikul tanggung jawab untuk melindungi dunia. Dan Xiaoyan telah berkali-kali bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana dia bisa memenuhi tugas penting ini dengan kekuatannya. Meskipun Xiaoyan telah mencoba yang terbaik, semuanya tampak kontraproduktif. Sekarang Taisu jauh lebih awal dari yang diharapkan, sehingga Xiaoyan tidak punya waktu untuk berlatih. Taisu telah menginvasi, dan bahkan jika dia menerobos Dewa Petarung alam leluhur, dia masihlah Dewa Petarung.
Ini memberi tekanan besar pada hati Xiaoyan. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi selanjutnya. Jika bukan karena teknik pembentuk kehidupan yang diberikan oleh Yang Mulia Shizun, Xiaoyan bahkan tidak akan bisa sampai ke tempatnya hari ini. Tekanan dan kebingungan muncul di hati Xiaoyan saat ini. Tidak ada yang tahu. Dia tidak boleh memiliki kelemahan. Dia harus berdiri tegak dan mendukung segalanya. Pada titik ini, Xiaoyan secara alami memahami bahwa semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Jadi setelah Xiaoyan menyadarinya, dia tidak lagi mengeluh, tetapi berusaha sekuat tenaga untuk terus memperkuat dirinya. Semua ingatan terus muncul kembali di benaknya, tetapi sebelum semua ingatan ini muncul kembali, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Dia telah jatuh ke dalam ingatan berkali-kali, mengingat orang-orang dari tim Fearless dan mengingat semua jenis nostalgia. Tetapi pada saat ini, mata Xiaoyan sangat tegas. Dia tidak membutuhkan ingatan apapun. Hati Xiaoyan tegas sampai menakutkan. Jika bukan karena kemauan yang tegas, Xiaoyan bahkan tidak akan bisa menyelesaikan penggabungan 40 miliar bintang di bawah tekanan berat tersebut. Saat Xiaoyan membuka matanya, konsepsi artistik yang kuat semacam itu terpancar darinya. Pada saat ini, Xiaoyan tidak bisa merasakan berapa banyak energi sumber yang dia miliki, tetapi hanya bisa merasakannya dari satu-satunya bintang di tubuhnya yang berisi dengan energi sumber dewa yang tak ada habisnya. Bahkan latar belakang energi sumber 40 miliar tidak dapat dibandingkan dengannya. Perasaan kekuatan ini belum pernah terjadi sebelumnya untuk Xiaoyan. Saat Xiaoyan membuka matanya, dia langsung melihat sekeliling seolah-olah sedang mencari sesuatu. Setelah melihat-lihat beberapa saat, Xiaoyan tiba-tiba berdiri karena Xiaoyan tidak melihat permaisuri. Chen Xianyuan, kamu di mana? Teriak Xiaoyan. Dia tidak peduli dengan pandangan sekelilingnya karena pertempuran sebelumnya semua orang berada jauh dari Xiaoyan saat ini. Jadi hampir tidak ada yang bisa mendengar suara Xiaoyan. Saat suara Xiaoyan keluar, daerah sekitarnya menjadi sunyi. Xiaoyan tidak bisa merasakan permaisuri. Tentu saja ini tidak berarti bahwa permaisuri telah pergi. Lagi pula, permaisuri bisa datang dan pergi tanpa jejak sebelumnya. Mereka bahkan tidak bisa memperhatikan di mana permaisuri berada. Bahkan jika permaisuri selalu ada di sisinya, dia bisa menghilang tanpa jejak. Chen Xian, Xiaoyan hendak membuka tenggorokannya dan berteriak keras lagi. Tapi sebelum dia selesai berteriak, bagian belakang kepalanya bergetar hebat, membuat Xiaoyan terhuyung-huyung. Aduh, sakit! Xiaoyan mengusap bagian belakang kepalanya dan menyeringai. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai Yang Mulia Shuzang? Atau apakah menurutmu menyenangkan memanggilku dengan namaku? Di belakang Xiaoyan, permaisuri muncul dari kegelapan dan menatap Xiaoyan dengan marah. Melihat permaisuri muncul kembali, Xiaoyan tidak marah, tetapi menepuk bagian belakang kepalanya karena malu, dan kemudian senyum muncul di wajahnya. Bagus kamu ada di sini. Xiaoyan menjawab hanya dengan senyuman. Mata permaisuri melembut seketika ketika dia mendengar kata-kata itu. Permaisuri menutupi mulutnya dan tersenyum, menatap Xiaoyan dengan mata menawan. Melihat mata permaisuri yang tidak benar, Xiaoyan segera mendapat firasat buruk. Karena permaisuri terus mendekatinya, Xiaoyan tanpa sadar mundur 2 langkah. Sepertinya kamu telah jatuh cinta padaku. Xiaoyan juga mengangkat bahunya dan mengangguk. Aku khawatir tidak ada pria yang tidak akan jatuh cinta dengan wanita cantik seperti permaisuri. Kuakui bahwa kamu memang menarik bagiku, tapi menurutku itu bukan cinta. Xiaoyan menatap permaisuri serius dan berkata serius. Oh, permaisuri bertanya dengan ringan ketika dia mendengar kata-kata itu dan menatap Xiaoyan dengan matanya yang indah, dan itu terlihat tiada tara di mata orang lain, tetapi di mata Xiaoyan pandangan ini sangat salah. Permaisuri melambaikan jubah lengannya, penghalang emas muncul di sekelilingnya, dan kemudian dia menepuk kelinci awan es. Yuan Er,
Sekarang aku menyadari bahwa aku benar-benar jatuh cinta padamu. Tapi sekarang aku benar-benar harus melakukan sesuatu. Bolehkah aku menunggu? Hei, jangan melepasnya. Aku juga memiliki harga diri. Tunggu, Yuaner, dengarkan aku. Bukankah Yang Mulia mengatakan kamu tidak boleh memaksaku? Dia sudah mati. Kamu masih percaya pada omong kosong. Kalau begitu, bisakah kamu melepaskanku? Aku tidak suka perasaan ini. Tapi aku suka. Kali ini di luar bola emas, pasukan berkobar dan ratusan ribu pasukan Istana Dewa Pemburu semuanya menatap bola emas dengan mata serius. Juji juga terlihat serius dan pada saat yang sama dia menghela nafas panjang. Tampaknya permaisuri akan memberinya banyak uang. Semua orang merasa bahwa permaisuri dan Xiaoyan melakukan hal-hal yang sangat penting dan Jian Xiangyang segera mengirim orang untuk mengawal bola emas untuk menghindari mendekatnya ikan yang lolos dari jaring. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Xiaoyan tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dia berbaring telanjang di belakang tubuh berbulu kelinci awan es. Tatapan matanya kosong dan tidak tahu apa yang dipikirkannya. Di sampingnya, kulit permaisuri kemerahan seperti buah persik yang baru dipetik dan itu seterang setetes air. Meskipun kamu adalah reinkarnasi, kehidupan sebelumnya tidak sebaik kamu dalam hal ini. Benar-benar tidak mudah untuk memiliki beberapa istri. Xiaoyan terdiam untuk waktu yang lama. Dia tidak pernah merasa bersalah sebelumnya ataupun tidak bahagia, tapi hanya merasa dirugikan. Jika dia menutup matanya, Xiaoyan bahkan berpikir bahwa yang berbaring di sebelahnya adalah Cailin, tetapi dia memiliki kekuatan lebih dari Xiaoyan. Xiaoyan mendesis dingin di dalam hatinya. Untungnya, dia selalu lebih kuat dari Cailin dan tak terbayangkan jika Cailin memiliki kekuatan untuk mengungkulinya. Pemandangannya mungkin hampir sama seperti sekarang. Xiaoyan ingin menangis tetapi tidak bisa menangis. Masalahnya telah berakhir dan dia hanya bisa tunduk. Setelah Xiaoyan merapikan pakaiannya, semuanya sepertinya tidak pernah terjadi. Permaisuri menatap Xiaoyan dan bertanya dengan lembut, "Apakah ada yang salah dengan Sensi?" Xiaoyan mengangkat kepalanya perlahan setelah mendengar suara permaisuri dengan ekspresi serius, menatap permaisuri dan mengangguk. "Aku mengetahui dari pencarian jiwa pemimpin mereka bahwa Taisu telah menginvasi Sensi lebih awal." Menyerang Sensi lebih awal? Permaisuri juga terkejut. Xiaoyan mengangguk. Menurut beberapa informasi yang diperoleh Sensi, seharusnya masih ada ribuan tahun. Tetapi informasi yang diperoleh dengan mencari jiwa adalah bahwa Taisu telah menginvasi dan terobosannya berasal dari lokasi kampung halamanku, kata Xiaoyan dengan mata serius. Dia bahkan tidak berani membayangkan semua yang mungkin terjadi. Dengan kekuatan kehampaan Laut Barat, tidak mungkin untuk menahan invasi dari Taisu. Belum lagi, kelompok Taisu yang mereka temui kali ini mungkin cukup untuk menghancurkan seluruh kehampaan Laut Barat. Tidak heran kamu menyentuh ambang alam leluhur begitu cepat. Permaisuri dengan ringan menganggukkan kepalanya, tetapi tidak ada banyak kesungguhan di matanya. Bagaimana dengan alam leluhur? Aku bahkan belum mencapai keabadian dalam invasi Taisu. Pertempuran selanjutnya pasti akan lebih tragis. Dengan kekuatanku saat ini, akan sulit untuk mengubah situasi pertempuran. Xiaoyan tersenyum masam. Dengan kekuatanmu saat ini, memang terlalu sulit untuk melawan Taisu yang lebih kuat. Yang terbaik adalah mencapai keabadian Kaisar. Tetapi kultivasi bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh dengan paksa. Terutama saat ini, kamu harus lebih tenang. Permaisuri memandang Xiaoyan dengan serius dan berkata, karena ketika Xiaoyan berkultivasi sebelumnya, dia bisa merasakan ketidaksabaran di hati Xiaoyan. Ini bukan hal yang baik untuk Xiaoyan. Karena itu, Xiaoyan secara alami mengetahuinya, tetapi hatinya terikat pada kampung halamannya, di mana tidak hanya ingatan Xiaoyan yang dibawa, tetapi juga semua jejak keberadaan Xiaoyan.
di dalam hatinya. Dunia Dauki dan benua Daudi sama pentingnya. Itulah yang Xiaoyan putuskan dalam hatinya untuk melindunginya. Xiaoyan tidak membantah permaisuri. Dia tahu bahwa dia memang terlalu cemas dan mencoba menerobos mentalitas keabadian dengan tidak sabar yang akan menjadi kontraproduktif. Xiaoyan sudah merasakannya ketika dia menerobos ke alam leluhur kali ini. Jika permaisuri tidak mengambil langkah tepat waktu pada saat kritis, tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menerobos ke alam leluhur. Jumlah bintang yang menyatu sangat ekstrim, dan begitu Xiaoyan gagal menembus bintang yang menyatu, bintang-bintang itu mungkin menjadi kacau setelah mereka bubar, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Di antara faktor-faktor tersebut, ketidaksabaran di hati Xiaoyan adalah salah satu alasan terbesar. Jika Xiaoyan tidak bisa tenang, bahkan jika ada kemungkinan Xiaoyan dapat menerobos ke keabadian kaisar, maka itu dapat menyebabkan krisis yang bahkan lebih tidak dapat diubah. Menurutku kamu tidak perlu terlalu khawatir jika seperti yang kuduga bahwa lokasi kampung halamanmu seharusnya relatif lebih lemah, bukan? Tanya permaisuri, dan Xiaoyan mengangguk. Tidak banyak ruang kosong di dunia tengah dan hanya ada sedikit ruang kosong di dunia atas. Semakin tinggi level alam, semakin banyak sumber dayanya. Hanya dengan sumber daya yang cukup kaya, lebih banyak pusat kekuatan dapat lahir, sehingga meningkatkan efektivitas tempur seluruh alam atau bintang-bintang. Xiaoyan telah pergi ke tempat lautan kehampaan utama Sensi. Yang paling kuat adalah kehampaan Beiming yang misterius dan tak terduga, diikuti oleh kehampaan Nanling yang kemudian dikunjungi Xiaoyan, dan kehampaan Dongyun, tempat aliansi Dewa Petarung berada. Kehampaan di mana kampung halamanku berada memiliki kekuatan tempur terlemah, dan justru karena inilah Taisu memilih untuk menyerang darinya. Xiaoyan mengangguk menanggapi permaisuri. Begitukah? Tapi menurutku kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kehampaan di mana kampung halamanmu berada mungkin tidak selemah yang kamu bayangkan. Terlebih lagi, di dunia sebesar Sensi, jika Taisu memulai invasi, mereka akan dihancurkan. Itu akan menyatukan seluruh dunia Sensi. Orang-orang kuat Sensi pasti akan bergerak, karena begitu mereka menduduki suatu tempat, itu akan sangat tidak menguntungkan. Alih-alih khawatir, kamu harus tenang secepat mungkin, cari peluang untuk menerobos, dan kemudian kembali ke Sensi. Baru kamu akan mengetahui semuanya. Permaisuri menganalisis Xiaoyan, lagi pula dia telah mengalami pertempuran antar dunia, jadi dia tahu apa yang mungkin terjadi. Tentu saja, hal terpenting bagi permaisuri saat ini adalah menenangkan Xiaoyan dan melepaskan ketidaksabarannya. Xiaoyan tahu niat baik permaisuri. Dia menghela nafas panjang dan menemukan bahwa aura di tubuhnya sangat stabil. Satu-satunya bintang di lautan bintang bersinar terang, dan pada saat yang sama dia juga mengatur keadaan nafas tubuhnya yang tidak teratur. Terima kasih Yuan Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Ambil saja yang kamu butuhkan. Keahlianmu sangat bagus. Permaisuri menutup mulutnya dan mengeluarkan lonceng perak seperti tertawa. Wajah Xiaoyan memerah karena malu. Suatu hari ketika dia dianiaya oleh permaisuri lagi, Xiaoyan sudah terbiasa. Dia menemukan bahwa selama itu adalah wanita yang mulia. Dia tampaknya memiliki minat yang sangat kuat padanya. Tidak, tepatnya apa yang ada di tubuhnya. Apakah itu permaisuri atau ratu kuil kuno? Mereka semua ingin langsung mendorong Xiaoyan ke bawah. Meskipun ratu kuil kuno telah memikirkannya, dia tidak sembrono seperti permaisuri yang tidak meminta persetujuan Xiaoyan dan menggunakan kekuatan untuk menekan Xiaoyan. Maka sudah waktunya untuk menangani masalah ini dengannya, kata Xiaoyan.
tatapannya sudah melihat Juci berdiri di atas binatang terbang di kejauhan, dan tatapan yang terakhir tampak seperti selalu mengawasi Xiaoyan. Meski keduanya dipisahkan oleh kehampaan yang jauh, mata mereka masih saling bersentuhan dalam kehampaan. Kamu ingin menerobos keabadian Kaisar, menerobos alam leluhur dapat dianggap setengah kaki ke dalam peringkat keabadian, tetapi roh dunia dalam tubuhmu masih jauh dari cukup. Setidaknya kamu harus menerobos ke keabadian Kaisar dalam waktu yang lebih singkat ini. Jika kamu ingin melakukan itu, kamu membutuhkan lebih banyak energi dunia. Kamu tidak perlu memikirkan banyak hal, itu juga bisa diwujudkan. Jadi energi dunia lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Permaisuri melanjutkan. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit ketika mendengar kata-kata itu. Dia merasa sangat aneh tentang energi dunia. Mereka hanya tahu bahwa energi dunia berbeda dari energi sumber dan kekuatan keabadian. Itu milik kekuatan yang kuat, tetapi tak tersentuh. Kekuatan ini milik keberuntungan dunia. Alasan mengapa banyak puncak Dewa Petarung bintang 9 belum dapat menembus ke keabadian Kaisar adalah karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki aura dunia, yaitu mereka belum dikenali oleh dunia, jadi mereka tidak bisa menerobos. Tetapi berapa banyak semangat dunia yang diperlukan untuk menerobos ke keabadian Kaisar? Alam leluhur dapat memudahkan Xiaoyan untuk menerobos ke keabadian Kaisar, dan hanya mereka yang memiliki roh dunia yang berhak menerobos ke keabadian Kaisar. Xiaoyan tidak ragu saat matanya bertabrakan dengan Juci. Telapak kakinya tiba-tiba melangkah maju. Sosok Xiaoyan berubah menjadi pelangi panjang, dan suara dentuman sonik bergema melalui kehampaan di sekitarnya, dan dia tiba di kehampaan tidak jauh dari Juci dalam sekejap. Dan orang-orang dari istana Dewa Pemburu di sekitar Juci segera mengepung Xiaoyan. Namun saat mereka mengepungnya, mata Xiaoyan menjadi dingin dan aura yang kuat menyebar dari tubuhnya, membuat pasukan istana Dewa Pemburu yang mendekat tegang dalam sekejap. Dan hati mereka terasa seolah-olah telah dihancurkan sampai mati oleh telapak tangan, dan mereka semua merasa kehabisan nafas. Rasa penindasan seperti itu segera membuat semua orang di sekitarnya mundur dan menatap Xiaoyan dengan ngeri. Mereka jelas merasa bahwa aura di tubuh Xiaoyan tidak kuat, tetapi mereka tidak tahu mengapa mereka merasakan penindasan. Biarkan tubuh aslimu yang datang. Harus ada akhir di antara kita. Xiaoyan menatap Juci dan berkata dengan suara yang dalam. Oke, aku bisa membiarkan tubuh utamaku datang. Tetapi bisakah kamu menjelaskan kepadaku sebelum pertempuran ini, mengapa ini terjadi? Siapa aku dan siapa kamu? Juci mengangguk. Dia tidak takut hidup atau mati, tapi ingin mengetahui semuanya. Mengapa Xiaoyan terlihat mirip dengannya? Awalnya dia mengira dia adalah seorang peniru, tetapi sekarang Juci telah mengembangkan keraguan yang mendalam. Bukan Xiaoyan, tetapi dirinya sendirilah yang peniru. Tanpa orang tua dalam ingatannya, tanpa kerabat dekat, dia seperti muncul begitu saja. Yang paling penting adalah setelah Xiaoyan muncul, dia memandang Xiaoyan seperti melihat kerabat dekat. Garis keturunan di antara mereka sepertinya beresonansi satu sama lain. Juci tidak menolak karena dia ingin mengetahui identitasnya dan sejarahnya sendiri. Apakah kamu mengenal Yang Mulia Suzang? Xiaoyan mengangguk. Itu bukan rahasia antara dia dan Juci, tetapi Xiaoyan merasa bahwa Juci juga merupakan reinkarnasi dari Yang Mulia Suzang yang tampaknya tidak masuk akal. Hanya ada satu jiwa yang bereinkarnasi dan tidak mungkin memiliki banyak reinkarnasi. Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan curiga ini. Yang Mulia Suzang. Zuci menggelengkan kepalanya sambil berpikir ketika mendengar kata-kata itu. Tentu saja dia pernah mendengar gelar seperti Yang Mulia. Dan yang paling penting adalah kisah antara Yang Mulia dan Permaisuri. Tetapi dia tidak tahu lebih lanjut tentang Yang Mulia Suzang. Apakah kamu punya orang tua? Tanya Xiaoyan lagi.
Juci sedikit terkejut ketika mendengar ini, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan dan menggelengkan kepalanya perlahan. "Aku tidak ingat," jawab Juci. "Jadi begitu, jika tebakanku benar, kamu seharusnya diubah oleh sepotong energi dunia yang ditinggalkan oleh Yang Mulia di alam Suanyin, kan?" "Apakah aku benar, Yuan tanya Xiaoyan. Dia tidak yakin, jadi dia hanya bisa meminta jawaban dari permaisuri. Sosok permaisuri diam-diam muncul di samping Xiaoyan, lalu menepuk kepalanya. Tepatnya, selain roh dunia, ada juga jejak jiwa. Jadi dia memiliki kehidupan yang mandiri. Yang Mulia tidak memiliki ahli waris. Aku pernah ingin memiliki seorang putra bersamanya, tetapi dia menolak. Aku tidak tahu mengapa." Permaisuri menjawab, nadanya penuh penyesalan, seolah-olah dia tidak puas. "Tidak ada ahli waris. Sejauh yang aku tahu ada putri yang mulia, dan dia juga telah bereinkarnasi dalam kehidupan ini. Dia juga menjadi putriku. Dia adalah Pluto dari dunia sensi." Xiaoyan tiba-tiba merasa aneh. Xiao Yueli adalah reinkarnasi dari Pluto, dan Xiao Yueli juga memberitahu Xiaoyan bahwa mereka adalah ayah dan anak selama 2 generasi. Tetapi mengapa permaisuri mengatakan bahwa Yang Mulia tidak memiliki ahli waris? "Apakah kamu punya anak perempuan?" "Dia hanya tidak ingin punya anak laki-laki bersamaku." Permaisuri tampak kesepian ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak menyangka Yang Mulia memiliki seorang putri. Bahkan jika Xiaoyan tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, ini membuat permaisuri semakin tidak bisa melepaskannya. "Kupikir Yang Mulia juga punya alasannya." Xiaoyan hanya bisa menghiburnya. "Lalu jika itu kamu, apakah kamu ingin bersamaku?" Permaisuri menatap Xiaoyan dengan mata tajam dan bertanya dengan serius. Topiknya semakin jauh. Juci di samping terlihat bodoh dan dia tidak berani menyela. Xiaoyan terdiam. Saat ini dia benar-benar tidak tahu bagaimana menanggapi permaisuri. Permaisuri adalah wanita dari Yang Mulia. Meskipun dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia, dia masih memiliki perasaan aneh yang tidak bisa dikatakan. Dia memang memiliki perasaan terhadap permaisuri, tetapi dibandingkan dengan istri-istrinya, perasaan ini masih memiliki rasa keterasingan. Xiaoyan merasa bahwa lebih banyak rasa terima kasih dan sentuhan yang membuatnya mengembangkan perasaan untuk permaisuri daripada cinta sejati. "Kamu juga tidak mau?" Permaisuri tampak lebih acuh tak acuh. Xiaoyan menggertakkan giginya. Permaisuri hanya meninggalkan jiwa sekarang. Dia telah mati. Jika Xiaoyan keras kepala saat ini, dia akan meninggalkan belenggu untuk permaisuri. Lebih baik berbohong untuk menghibur permaisuri. "Jika Yuan dapat dihidupkan kembali, aku bersedia." Xiaoyan memandang permaisuri dengan serius. Yang terakhir mengangkat kepalanya untuk melihat Xiaoyan. Ketika dia mendengar kata-kata itu, mata yang terakhir penuh dengan air mata di beberapa titik, dan dia bergerak maju dengan kaki teratainya. Tubuhnya mendekat dengan Xiaoyan dan bibir merah bertemu satu sama lain. Xiaoyan tertegun. Ciuman tiba-tiba sang permaisuri penuh dengan kasih sayang yang tulus padanya. Meskipun Xiaoyan menganggapnya aneh, pada saat ini ada kilatan petir di hatinya dan sentuhan di hatinya tidak akan salah. Xiaoyan tidak pelit. Dia tidak tahu berapa lama permaisuri akan bertahan, tetapi dia akan pergi setelah menyelesaikan Juci. Jadi pada saat ini dia memilih untuk memeluk permaisuri erat-erat dan emosi meletus di antara bibir mereka. Adegan ini tidak disembunyikan. Ratusan ribu orang dari istana Dewa Pemburu dan ratusan ribu dari pasukan berkobar semua menyaksikan adegan mengejutkan ini. Setelah ciuman antara permaisuri dan Xiaoyan menyebar, seluruh alam Suanyin pasti akan geger. Tentu saja Xiaoyan tidak tahu pada saat ini bahwa kisah ciuman ini akan secara aneh diteruskan kembali ke sensi di masa depan.
Permaisuri menatap Xiaoyan dengan penuh kasih sayang dan berbisik di telinganya. "Meskipun aku tahu kamu berbohong padaku, tapi terima kasih. Dia bahkan tidak akan berbohong padaku dibandingkan denganmu. Dia terlihat terlalu menyebalkan." Senyum muncul di pipi kemerahan Permaisuri. Dengan senyuman, matanya yang indah ditekuk menjadi bulan sabit, kurang dari setengah lengan dari Xiaoyan. Kecantikan yang berkembang ini mekar di depan matanya. "Aku adalah jejak jiwa tuanmu. Lalu apakah kamu reinkarnasi dari tuanmu?" Selama waktu ini, Juci memikirkan percakapan antara Xiaoyan dan Permaisuri. Meskipun kebenaran ini sulit diterima, sepertinya dia tidak berbohong padanya. Menggabungkan segala macam hal dan sikap Permaisuri terhadap Xiaoyan, Juci juga menganalisis identitas Xiaoyan. Xiaoyan menatap Juci lalu mengangguk. "Ya, tetapi meskipun kamu adalah jiwa yang mulia, kamu juga memiliki jiwa dan kesadaranmu sendiri. Jika Sensi tidak dalam masalah, kamu dan aku tidak akan mengalami pertempuran yang menentukan ini. Kamu juga punya kesempatan untuk menggantikanku. Itu tergantung pertempuran antara kita." Pada saat ini, mata Juci penuh dengan kebingungan. Dia ingin menjadi kuat sepanjang hidupnya, dan dia pernah berpikir bahwa dia adalah putra yang dipilih hari itu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia hanyalah jiwa yang mulia. Yang dihancurkan oleh jawaban ini adalah keyakinan Juci dan pandangannya yang melekat pada semua yang pernah dia miliki. Dia tidak meragukan Xiaoyan, atau dengan kata lain, dia tidak bisa meragukannya. Menggabungkan semuanya, termasuk penampilannya dan Xiaoyan, tingkat kemiripannya sudah menjelaskan semuanya. Ditambah dengan tingkah Permaisuri dan Xiaoyan, cukup untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakannya memang benar. Terlebih lagi, Xiaoyan tidak perlu membohonginya. Juci yang pernah mengira dia bisa menyaingi Permaisuri, tiba-tiba merasa bahwa rencananya dan istana Dewa Pemburu semuanya tampak begitu tidak penting setelah pertempuran ini. Jika Xiaoyan benar-benar ingin membunuhnya secara langsung, sepertinya dia tidak akan dapat tinggal di sini dengan aman. Dan bahkan jika tubuh utamanya tidak datang, diperkirakan pasukan berkobar yang perkasa yang datang entah dari mana dapat melakukannya dan mencarinya di seluruh alam Suanyin. Juci juga memahami bahwa pertempuran antara dia dan Xiaoyan tidak dapat dihindari sekarang, dan hanya ada satu di antara mereka yang bisa bertahan. Namun dibandingkan dengan reinkarnasi yang mulia yang sebenarnya, Juci sudah mengetahui akhir dari hatinya, atau dengan kata lain, ini adalah takdirnya. Sekalipun dia tahu takdirnya, orang selalu berharap untuk mengubah nasibnya melawan langit. Dan sepertinya tidak mungkin Juci akan menyerah begitu saja. Dia memandang Xiaoyan dengan mata yang luar biasa tegas. Pada saat yang sama, di samping binatang terbang raksasa itu, ratusan sosok terbang keluar darinya, dan pemimpinnya mengenakan jubah putih yang indah. Dia mengenakan mahkota emas dan memancarkan aura yang sangat mendominasi. Dan sosok ini adalah tubuh utama Juci. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.